Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kita akan mempresentasikan hasil analisis laporan arus kas dari PT DCI Indonesia Tbk dengan kode emiten DCI untuk tahun buku 2025. Masuk ke akal laporannya, kita perlu memahami dulu nih profil perusahaannya. Jadi, PT DCI Indonesia Tbk atau DCI adalah penyedia infrastruktur digital B2B atau bisnis to bisnis atau bisnis to bisnis yang berfokus pada jasa layanan pusat data dan jasa communication yang dimana perusahaan pada modal. Jadi DCI telah membuktikan profitabilitas ini dengan model bisnis berbasis kontrak jangka panjang bersama klien swapnya. Status sebagai perusahaan publik TBK memberikan akses ke pasar modal untuk mendukung ekspansi berkelanjutan. Jadi DCI berada dalam venture growth phase atau fase pertumbuhan makan yang sangat berbeda dengan startup digital B2C yang bisnis sama yang umumnya masih dalam fast growth. Model B2B dengan kontrak jangka panjang menghasilkan arus kas yang stabil dan dapat diprediksi tanpa beban promo atau cashback seperti perusahaan B2C. Selanjutnya arus kas operasi. Komponen operasi utilitas atau aktivitas operasi DCI menyediakan laporan diri dengan mengenai langsung sehingga kita bisa melihat operasi hasil secara transparan. Penerimaan kas pertama, DCI mencatatkan lonjakan penerimaan dari pelanggan yang sangat signifikan, naik dari 4 juta tahun 2024 menjadi 2,55 juta pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan keberhasilan monetisasi kapasitas perusahaan data baru yang mulai beroperasi secara komersial. Jadi kesimpulannya DCI berhasil meningkatkan pendapatan secara signifikan pada tahun 2005 menunjukkan keberhasilan operasional. Terus ada pengeluaran operasional. Pengeluaran operasi sebesar dialokasikan untuk pembayaran kepada uang sebesar 750 juta pada tahun 2022, naik dari 440 juta di tahun 2004. Pembayaran tunai kepada karyawan juga menjadi 100 juta seiring ekspansi fasilitas baik. Analisisnya, peningkatan pengeluaran operasional pada tahun 2025 menunjukkan adanya ekspansi bisnis dan peningkatan aktivitas operasional perusahaan, terutama untuk kebutuhan memasok dan tenaga kerja. Lanjutan dampaknya, peningkatan penerimaan gas, penunjukan kinerja operasional DCI dia semakin baik meskipun pengeluaran operasional meningkat. Perusahaan tetap mampu mengalami arus kas yang kuat sehingga mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Setelah penerimaan operasi dari pembayaran penghasilan dan PPN sebesar 157.564 juta, serta ditambah penerimaan lainnya yaitu 19.661 juta, didapatkan nilai net versus profit aktivitas atau kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2025 sebesar 1,53 triliun. Angka ini melonjak menjadi 83,7% secara year on year, yaitu atau tahunan, dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 837.636 juta. Adapun analisis dan dampaknya, di mana analisis sebenarnya berikut adalah analisis dan dampaknya, di mana
Analisis mendalamnya, kami menginformasikan bahwa tidak adanya alokasi dana sama sekali untuk promo atau cashback. Karena DCL murni bergerak di pasar B2B atau business to business. Kesimpulannya, harus alokasi DCL sangat solid dan mandiri, di mana dampaknya bagi perusahaan adalah operasional harian. Jika lagi membutuhkan suntikan dana eksternal, bahkan mampu menciptakan bantalan likuiditas internal yang kuat untuk mendukung agenda ekspansi perusahaan. Selanjutnya, alokasi investasi. Investasi teknologi dan pemulihan aset pada tahun 2025 perolehan aset tetap melonjak hampir 2 kali lipat menjadi 1.741.642 juta dibandingkan tahun 2024 sebesar 891.481 juta. Dana ini difokuskan penuh untuk pengembangan gedung baru, kargo listrik, dan sistem pendingin pusat data. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan pengembangan dan penambahan fasilitas untuk mendukung kegiatan operasional. Selanjutnya, pengembangan aplikasi dan aset tak berwujud. Pengeluaran untuk pengelolaan aset tak berwujud seperti lisensi perangkat lunak, sistem manajemen pusat data tercatat meningkat dari 1.249 juta di tahun 2024 menjadi 12.111 juta di tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya pengembangan teknologi, sistem informasi atau perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan. Investasi jangka panjang atau instrumen keuangan. Terdapat aktivitas penambahan pembelian aset keuangan berupa investasi pada instrumen utang sebesar 500 juta pada tahun 2025, sebuah pos alokasi modal baru yang tidak ada pada tahun sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat posisi keuangan dan mendukung pertumbuhan perusahaan di masa depan nanti. Selanjutnya, kondisi alokasi investasi berada dalam posisi negatif masih sebesar 2.226.832 juta pada tahun 2025. Angka negatif ini adalah indikator positif yang mengkonfirmasi ekspansi agresi perusahaan demi memiliki posisi sebagai market leader infrastruktur digital. Karena perusahaan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk berbagai kegiatan investasi, kondisi ini menunjukkan perusahaan sedang fokus pada pengembangan usaha di jangka panjang. Nah, kas mendadak itu uang yang masuk atau uang yang keluar karena perusahaan kayak contohnya minjam uang atau bayar hutang. Nah, atau bayar pada pihak yang memberikan dana. Terus di laporan alokasi itu pada tahun 2025 ada terjadinya peningkatan senilai 1,1 triliun. Lalu ke aspek tenaga itu dia membayar tambah, terus membayar liabilitas sewa sama beban keuangan, dan mengalami peningkatan yang sangat banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu senilai 726.252 juta. Sedangkan di tahun 2024 itu dia hanya 151.510 juta. Nah, jadi intinya negeri ini lebih banyak memperoleh dana dari pinjaman bank daripada yang dikeluarkan untuk kewajibannya, sehingga perusahaan bertambah dari aktivitas pendanaannya. Nah, dari alokasi pendanaan ini dia dapat pinjamannya itu karena kemudiannya karena perusahaannya memiliki laporan keuangan dan arus kas yang stabil, jadi dipercaya oleh bank sendiri. Nah, perusahaan juga tetap membayar kewajibannya seperti cicilan hutang bank, bunga pinjaman dan liabilitas sewa. Untuk menjawab sebenarnya paling jawabannya secara pertama adalah investasi mulai belanja modal sampai 2023
bahwa usaha secara teoritis finansial jika diberikan atau teoritis kombinasi arus kas DC berarti membentuk pola arus kas operasi itu positif, arus kas investasi negatif, arus kas pendanaan positif. Pola ke-19 ini secara ilmiah bervalidasi bahwa energi berada pada fase pertumbuhan agresif atau agresif growth phase. Nama ini berdampak pada perubahan struktur neraca di mana aset politik menjual badan. Selanjutnya mengenai kesehatan cash flow. Pertanyaannya, apakah perusahaan menunjukkan tanda-tanda menuju cash flow yang sehat atau masih bergantung pada pendanaan investor? Jawabannya, DCI Indonesia menunjukkan tanda-tanda investasi yang sangat sehat, namun berada dalam koridor jangka pendek yang ketat, serta sama sekali tidak bergantung pada pendanaan investor atau modal. Untuk segi operasionalnya, inilah baterai atau membakar uang tanpa pendapatan real tidak berlaku bagi DCI Indonesia. Masuk ke operasi perusahaan, kinerja operasional perusahaan terbukti sangat kuat karena aktivitas manual mesin hasil menghasilkan transaksi modal sebesar 1,53 triliun. Untuk menguji secara ilmiah seberapa besar kemampuan operasi tersebut dalam mendanai pengeluaran modal atau belanja tetap, kita dapat mengukurnya melalui capital coverage ratio sebagai berikut, di mana kemudian mencapai operating ratio sama dengan arus konsentrasi dibagi perolehan tetap dikali 1%. Rasio berubah sama dengan 1,53 triliun dibagi 1,72 triliun dikali 1% hasilnya 49,38%. Jadi kalau proyeksi jangka pendeknya masih tetap karena arus operasi baru maksimalisasi kita 89,38% dari total kebutuhan pembelian adalah perusahaan. Selanjutnya mengenai sebagai CFO, di mana pertanyaannya yaitu jika kalian menjadi CFO perusahaan tersebut, strategi apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atas perusahaan? Jawabannya A. Akselerasi penerimaan dari pelanggan. Meskipun penerimaan dari pelanggan melonjak menjadi 2,55 triliun, perusahaan masih menghadapi gap capex sebesar 10,82%. Karena kas neto operasi sebesar 1,53 triliun belum sepenuhnya menutup perolehan aset tetap sebesar 1,721 triliun. CFO merekomendasikan pemberian early payment diskon kepada pelanggan korporat agar aliran transaksi masuk operasional bisa diterima lebih cepat dengan mempertebal likuiditas harian. B. Penataan termini pembayaran pemasok. Mengingat pembayaran tunai kepada pemasok meningkatkan signifikan menjadi 767,4 juta, CFO akan menegosiasikan perpanjangan jangka waktu pembayaran. Langkah ini bertujuan menahan kas keluar operasional lebih lama di dalam perusahaan untuk menjaga keseimbangan likuiditas harian. C. Optimisasi alokasi investasi dan pendanaan. Mengevaluasi kembali penempatan dana pada kas penambahan aset keuangan sebesar 500 juta di aktivitas investasi. Dana tersebut sebaliknya dialihkan untuk meminimalkan penarikan utang bank baru sebesar 1,1 triliun agar perusahaan bisa memangkas beban keuangan atau bunga yang mencapai 97,912 juta. Kesimpulannya, jadi PT DCI Indonesia Tbk atau DCI berada dalam fase pertumbuhan agresif dengan pola arus kas positif, negatif, positif. Jadi artinya itu arus kasnya polanya sehat. Buat yang nggak ngerti, jadi itu arus kas operasionalnya positif, investasinya negatif, untuk pendanaannya positif. Nah, untuk aktivitas keuangan didominasi secara mutlak oleh investasi substansi, kemudian berupa perolehan aset tetap sebesar 1,7 triliun untuk menguji kepemimpinan pasar. Fundamental operasional perusahaan terhitung sangat sehat karena
operasi intinya 1,5 triliun, mampu mendanai 89,38% kebutuhan investasi tersebut secara mandiri. Jadi, Unang menutupi sisa zakat capex yang sebesar 10,52% dan menjaga likuiditas tetap aman tanpa ketergantungan dibeli pada utang bank. Lalu, CFO direkomendasikan untuk mempercepat penerimaan pelanggan lewat skema diskon pembayaran awal, menunda kas keluar pada finansal, serta mengoptimalkan alokasi aset keuangan untuk memotong beban bunga bank sebesar 97,9 miliar. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.